Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di main channel Deddy Sang Rival. Kita balik lagi ya. Kita akan coba mengupdate kembali kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium. Nah, sebelum kita menuju ke area atap retractable roof, kita akan melihat kondisi di sekitaran jalur pedestrian menuju ke JPO atau menuju ke konkors zona utaranya Jakarta International Stadium. Nah, tepat di layar kaca kita ini, di area tengah, ini adalah akses masuk menuju gerbang Ancol yang baru. Dan ini adalah X-Circuit Formula E Ancol. Tepat di sebelahnya, yaitu jalur pedestrian, jembatan penyeberangan orang yang kedua. Jadi untuk JPO yang kedua ini memiliki total panjang sekitar 466 meter. Untuk jalur pedestriannya sekitar 300 meter. Dan untuk JPO-nya sekitar 166 meter. Jadi di total 466 meter. Nah, nanti setelah menuju ke sambungan antara JPO 1 dan JPO 2, kita masih lanjut ke JPO 1 dengan jarak sekitar 430 sampai dengan 450 meter. Jadi jika di total keseluruhan panjang JPO 1 dan JPO 2 ini sekitar 896 meter. Kita bulatkan menjadi 900 meter. Dan jika ditambah dari sekitaran Ancol, dari parkir Ancol, X-Circuit Formula Ancol ya, kurang lebih 1 km. Nah, terlihat juga untuk di jembatan penyeberangan orang yang kedua ini yang masih tahap proses pengerjaan. Saat ini kita bisa melihat kondisinya sudah semakin berkurang untuk pengerjaannya, dikarenakan untuk pagar railing ataupun ram dari pagar jembatan penyeberangan orang ini sudah terpasang. Begitupun untuk branding dari JPO bersama BTN sudah terpasang. Dan terlihat juga di area sudut batu prasasti sudah terpasang, neon box akrilik juga sudah terpasang. Bahkan kita bisa melihat ada beberapa kamera di sekitaran jembatan penyeberangan orang ini. Nah, ini kita bisa melihat ya untuk batu prasastinya yang sudah ditandatangani pada saat peresmian stasiun kereta rel listrik JIS dan jembatan penyeberangan orang. Dan untuk lantainya kita masih belum tahu apakah nanti akan diepoksi di sepanjang jalur jembatan penyeberangan orang ini. Mudah-mudahan kita bisa terus mengupdate kondisi atau progres-progres terbaru dari area luar Jakarta International Stadium. Nah, di area bawah kita juga bisa melihat untuk pagar sudah terpasang yang tadinya sempat dibongkar dikarenakan sedang dalam proses pengerjaan, dan pengerjaannya sudah selesai dan kita bisa melihat sudah langsung dipasang pagar keliling. Tadinya di area yang kita lihat ini terdapat akses menuju ke Jalan Kettle, namun saat ini untuk para pengunjung, para penonton ataupun para supporter langsung diarahkan menuju ke samping gerbang Ancol atau yang berdekatan dengan gerbang Ancol, X-Circuit Formula E Ancol. Nah, tepat di area bawah kita ini ya, tadinya ada akses menuju ke Jalan Kettle. Namun sekarang aksesnya sudah ditutup, sudah dipagar, dan untuk ramnya juga sudah ditutup. Nah, ini adalah kondisi dari Tol Harbor Road 1, di mana tol yang kita lihat ini sudah beroperasi sejak puluhan tahun yang lalu, dan tepat di area bawah kita ini adalah Jalan RE Marta Dinata. Dan di sebelah kiri tepat pembangunan dari Tol Harbor Road 2. Jadi ada Tol Harbor Road 1 dan Tol Harbor Road 2. Untuk saat ini di Tol Harbor Road 2 kita bisa melihat untuk pagar betonnya atau barrier sudah banyak yang dilakukan pengecoran atau sudah banyak yang dicor, baik itu di sisi kanan ataupun di sisi sebelah kiri.
Nah, sebelum kita menuju ke area atap retractable roof, kita akan melihat kondisi sebentar di perlintasan rel kereta. Jadi untuk di JPO1 ini menggunakan fasad full atau tertutup full, tepat berada di perlintasan rel kereta. Dipasang fasad full ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu dilakukan pemasangan fasad full pada saat pengerjaan menjelang Piala Dunia U17 pada beberapa tahun yang lalu. Nah, ini adalah akses menuju ke Kampung Susun Bayam. Kita bisa melihat ya yang ada di zona utara. Nah, di sebelah kiri yaitu stasiun kereta rel listrik JIS. Nah, nanti setelah dari area atap retractable roof, kita akan bergeser melihat kondisi rumput lapangan latih 1 dan 2. Dan terlihat juga untuk di area concourse kita bisa melihat banyak yang berolahraga. Jadi di video sebelumnya kita bisa melihat untuk LED perimeter sudah dipasang kembali atau sedang dicoba kembali, dan kita akan melihat kembali ya kondisi di lapangan utama Jakarta International Stadium. Nah, terlihat sudah lama tidak turun hujan ya. Jadi di area atap ini sedikit lebih berdebu ataupun kotor. Nah, jadi di area tengah ini menggunakan atap membran FV yang bisa tembus pandang. Jadi bisa tembus cahaya matahari. Dan saat ini kondisinya sedang dibuka full. Nah, untuk di area zona selatan dari tengah garis ke zona selatan rumputnya sudah semakin membaik, namun sangat disayangkan dari area tengah garis menuju ke zona utara rumputnya masih banyak yang menguning. Oleh karena itu dibantu dengan alat grolek ataupun sinar ultraviolet pengganti matahari agar bisa membantu pertumbuhan rumput lapangan utama Jakarta International Stadium. Jadi untuk lampu grolek ini dinyalakan ya kurang lebih 24 jam sebagai pengganti matahari, dikarenakan di jam-jam tertentu matahari tidak bisa full menyinari area rumput lapangan utama Jakarta International Stadium. Nah, ini kondisi yang di zona selatan kita bisa melihat kondisi rumputnya sudah mulai membaik. Nah, ini untuk kondisi yang di area gawang kita bisa melihat ya kondisinya masih ada sedikit hitam, namun kondisinya sudah mulai berpola ataupun sudah mulai menghijau. Kita doakan semoga setelah selesainya pembangunan JPO yang kedua bisa langsung dilanjut pembangunan yang ada di zona timur. Contohnya yang sampai saat ini akses zona timur masih terputus. Dan untuk revitalisasi Danau Cincin sampai saat ini belum ada tanda-tanda pengerjaan. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan zona timur bisa secepatnya dibuatkan akses. Jadi agar dari exit tol JIS atau exit tol Papanggo bisa langsung lurus tanpa harus berputar ke zona selatan menuju ke zona barat. Oke, itulah tadi update singkat mengenai progres terkini dari area luar Jakarta International Stadium dan rumput lapangan utama Jakarta International Stadium. Sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.